Selamat siang saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah pada siang hari ini pada tanggal 10 Mei tahun 2020 ini. Sebelum kita akan mulai ibadah pada siang hari ini, kita akan bersatu dulu sejenak. Ibadah pada siang hari ini kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah pada siang hari ini diambil dari Mazmur 72 ayat yang ke-18 dan ayat ke-19. Saya akan membacakannya bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Kami undang singgah untuk maju. Mari pada siang hari ini kita bersukacita dalam Tuhan dan kita nyanyikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, oleh sebab itu mari kita bersukacita. Tapi mengapa saya tidak melihat ada sukacita di wajah saudara ya? Mari kita beri salam dengan satu dan lainnya. Kita katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Kita katakan kembali hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
dan yang kedua mengatakan orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang tetap, ya Allahku yang ku percayai. Kita tahu bahwa tahun 2020 ini tidak mudah. Banyak orang bilang kalau seandainya kalau bisa tahun 2020 ini di-reinstall saja. Tapi kita percaya kalau Tuhan mengizinkan COVID-19 ini ada di tahun ini, di early tahun ini, maka kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kita dengar berita bahwa telah terjadi 10.000 lebih kasus COVID-19 ini di Indonesia. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan pasti akan Tuhan jaga. Karena itu kita percaya kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Mari kita katakan, ya Tuhan yang jaga. Roma 8 ayat yang kelima, Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Kita tahu tidak ada seorang pun yang benar di dalam muka bumi ini. Tapi Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercelah, dia rela mati dalam dunia ini untuk menebus setiap kita. Mari sebelum kita mengakui setiap dosa dan penyesalan kita mau katakan in Christ alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone. In Christ alone, took on flesh, fullness of God in helpless day. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Musik bermain dengan senat lembutnya. Mari masing-masing dari kita merenungkan setiap perbuatan kita. Apakah setiap perbuatan kita memuliakan Tuhan atau kembali kita jatuh dalam dosa yang sama? Firman-Nya berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi bersyukur bahwa Kristus 2000 tahun lalu Dia yang telah datang ke dalam dunia ini, Dia yang mati dan Dia yang telah dibangkitkan kembali. Kita bersyukur bahwa Kristus yang kita percayai bukan saja mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita, tapi Dia juga dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan Dia telah menang atas maut. Biarlah masing-masing dari kita merenungkan setiap pengorbanan Kristus, sehingga pada siang hari ini kita didapati boleh berkenan di hadapan-Nya, sehingga pada siang hari ini kita kembali disucikan, kita kembali dikuduskan kembali, sehingga pada siang hari ini bukanlah ibadah rutinitas yang kita jalani biasanya, tapi biarlah pada siang hari ini kembali kita boleh komit kepada Tuhan bahwa kita mau hidup sesuai dengan kehendak Dia. No guilt in life, no fear in death. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath,
Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamulah aku percaya. Dosa-dosaku dan pelanggaranku ya Tuhan, janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Oke, saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk setiap sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bernyanyi, bersukacita bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara seiman kami, bersama dengan keluarga kami. Walaupun kami yang sendiri ya Tuhan di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, kami boleh tetap bersukacita mengikuti ibadah ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Kami boleh sungguh-sungguh duduk diam, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Kau juga memberkati, menolong hamba-Mu Tuhan dengan segala kelemahannya ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh benar-benar diberitakan dengan tepat ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, firman-Mu ini Tuhan sungguh boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Boleh menegur, boleh menasehati, boleh memberikan semangat bagi anak-anak Tuhan yang butuh penghiburan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat pagi juga buat saudara-saudara sekalian yang menonton, yang beribadah secara online pada siang hari. Kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan sama kita, walaupun kita di tempat yang berbeda, kita nggak ada di satu tempat, tapi kita masih bisa ketemu secara online. Kita masih bisa beribadah bersama. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang 1 sampai yang ke-4. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-4. Kalau sudah Bapak Ibu Saudara menemukannya, mari kita akan membacanya bersama-sama. Oke, saya akan bacakanlah untuk kita semua ya. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita, menolong kita, dan kita nggak cuma membacanya, tapi juga kita bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sedikit bercerita bahwa ketika saya masih kecil, saya pernah belajar piano. Ya, memang yang ngajarin cici saya sendiri.
Saya pernah belajar piano dan bagi saya belajar piano itu membosankan. Bosan sekali saya nggak mau belajar piano karena bagi saya membosankan. Kayak udah lama tapi saya nggak bisa main lagu gitu, jadi cuma do re mi fa sol. Terus saya harus belajar ketukan, belajar itu nggak boleh salah gitu. Apa kalau berhenti setengah gimana, berhenti satu begini itu susah. Akhirnya saya berhenti belajar main piano. Bertahun-tahun kemudian waktu saya masuk ke sekolah teologi, saya melihat banyak sekali orang yang gila, keren banget main pianonya. Kayak keren gitu kalau saya dengar orang main piano. Terus saya mulailah kayaknya seru ya kalau bisa saya main piano gitu. Nah, saya bersyukur juga waktu itu ada teman-teman saya dari teman-teman saat yang memang mereka sangat piawai sekali dalam bermain piano. Mereka menolong saya untuk belajar piano. Nah, dari situ mulailah saya melihat bahwa piano itu menarik. Jadi walaupun susah, ya memang susah ya, guru teman-teman saya itu juga mengajar saya juga dengan baik lah ya, tapi juga susah gitu, ternyata nggak semudah itu. Tapi ya akhirnya saya bisa, walaupun cuma bisa sedikit, yang penting bisa main sedikit-sedikit. Tapi saudara, yang ingin saya katakan hari ini adalah ketika kita itu suka melakukan sesuatu, ketika kita punya desire, kita punya interest untuk melakukan sesuatu, kita akan terus melakukannya dengan semangat, walaupun itu tidak mudah. Sama kayak misalnya Koyanuan. Ya, kita tahu, mungkin saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat semuanya tahu Koyanuan ini orang yang suka fisika. Dia sekolah fisika, ngajar fisika, sampai di sini pun dia tetap menggeluti bidang fisika. Saudara, kita, ya saya nggak tahu ya, kalau bagi saya fisika itu sama sekali nggak mudah. Dan bukan cuma nggak mudah, tapi bukan sesuatu hal yang menyenangkan yang bisa membuat saya itu sekolah berapa tahun pun untuk fisika, enggak. Tapi Koyanuar bisa melakukannya. Why? Karena Koyanuar interest dengan itu. Dan walaupun itu susah, dia akan tetap melakukannya dengan baik gitu sampai akhir. Nah saudara, yang ingin saya bicarakan hari ini adalah ketika kita itu interest terhadap sesuatu, walaupun itu susah, itu akan kita lakukan. Dan saya yakin Tuhan pun juga ingin bahwa kita punya interest. Mungkin bukan lebih dari interest, lebih deep daripada interest, yaitu kita punya sebuah desire, keinginan yang menggebu-gebu untuk menekuni, untuk berdoa. Saudara, sekali akhir-akhir ini, di zaman yang sekarang ini, susah sekali orang itu punya keinginan untuk berdoa. Mungkin saudara, kita berdoa pagi, siang, malam, makan pagi, makan siang, makan malam, kita berdoa mungkin, ataupun kadang-kadang itu juga kadang iya, kadang nggak doa. Tapi itu kayak cuma jadi rutinitas. Kita jarang sekali orang-orang sekarang itu benar-benar berdoa. Kenapa? Karena mungkin juga salah satunya orang-orang sekarang itu semakin sibuk, saudara. Gak ada waktu, mulai dari anak sekolah juga PR-nya banyak, anak kuliah juga banyak banget PR-nya, orang kerja juga kerjanya banyak, terus lembur lagi, belum lagi kalau lembur, kayak waktunya tuh udah nggak ada. Pagi bangun kita kadang telat, mungkin sering juga telat, jadi udah nggak kepikiran lah bangun pagi untuk doa terima kasih sama Tuhan, nggak ada kepikiran begitu. Karena kita pikirkan kerja, kita harus produktif, time is money. Jadi kayak doa itu udah, ya kalau bisa tuh doa kalau misalnya pun kita berdoa ya sesingkat-singkatnya aja lah, gak usah lama-lama. Doa yang terlalu panjang itu bikin kita ngantuk jadinya, ya kan? Makanya saudara, saya ingin kita hari ini sama-sama belajar, saya dan saudara, kita sama-sama belajar untuk kita itu punya satu keinginan yang besar, suatu kerinduan untuk kita itu belajar memulai hidup yang hidup di dalam doa, hidup yang terus-menerus berdoa. Saudara, kalau kita kembali ke Lukas 11 ini, di situ diceritakan bahwa Yesus suatu hari, Yesus itu sedang berdoa. Ya kan, Yesus pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Dan kemungkinan besar saudara, kalau saya membayangkan ini yang terjadi, mungkin ya saudara, muridnya yang akan masuk ke dalam kisah ini, kemungkinan dia itu lagi lihat nih Yesus lagi berdoa. Dia lihat Yesus berdoa gitu kan, dia amatin, kok kayaknya doa itu menarik ya, kok kayaknya doa itu sesuatu yang
apa ya, kok aku kayak pingin gitu kayak Yesus, berdoa gitu kayak Yesus. Makanya ketika di sini dikatakan bukan Yesus itu selesai berdoa kemudian Yesus turun dan bertemu muridnya, enggak. Tapi dikatakan ketika ia berhenti berdoa. Jadi begitu amin, mungkin dia lihat ke atas gitu, belum ngapa-ngapain gitu mungkin ya. Mungkin ini saudara, muridnya langsung menghampiri Yesus dan berkata, Tuhan ajarilah kami berdoa. Nah saudara, saya membayangkan, dari satu ayat ini saja, saudara, kalau misalnya kita lihat ada orang yang berdoa, pengen gak sih, mungkin ya kita yang susah berdoa, pengen gak sih kita itu punya keinginan yang sama untuk berdoa? Atau ketika kita lihat ada orang berdoa, ya sudah biasa aja gitu. Bahkan mungkin, ya aku gak berdoa juga gak apa-apa, kamu aja yang berdoa. Saudara, saya rindu bahwa kita itu punya hati, punya kerinduan seperti murid ini, yang rindu untuk berdoa, yang melihat Yesus contohnya, ya Yesus itu adalah contoh teladannya. Dia melihat bahwa kita bisa lihat di seluruh kitab Injil, Yesus itu berkali-kali saudara, dia itu punya waktu-waktu teduh, waktu-waktu di mana dia itu berdoa sama Tuhan. Dia gak pernah di tengah kesibukannya, dia pun tetap berdoa. Saudara, saya ingin kita pun punya kerinduan yang sama seperti Yesus, punya waktu untuk berdoa. Kalau gak bisa, kita punya kerinduan yang sama seperti muridnya Yesus. Tanya sama Tuhan, tanya sama hamba-hamba Tuhan yang ada, gimana caranya aku berdoa? Bagaimana aku harus berdoa? Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa doa itu sebagai sesuatu yang gampang. Mungkin bukan gampang, sesuatu yang gak ada taringnya, sesuatu seperti gigi itu ompong gitu saudara. Kayak seolah-olah ya kalau kita ditanya sama orang, kamu mau melayani apa gitu, terus kita cuman, mungkin kalau misalnya kita merasa bahwa kita gak bisa melakukan apa-apa, terus kita cuman bilang, aku tuh gak bisa apa-apa. Terus habis itu mungkin orang yang nanyain kita, orang gereja atau hamba Tuhan bilang, tapi kan kamu bisa berdoa buat kita gitu ya. Terus kemudian kita bilang, halah aku tuh cuma bisa berdoa aja. Seolah-olah doa itu cuma aja. Doa itu nggak seheboh itu, nggak sehebat itu. Kayak nggak termasuk dalam pelayanan yang penting. Kemudian kalau misalnya ada orang yang bertanya sama kita dan kita gak bisa melakukan apa-apa, kemudian kita bilang, aduh aku gak bisa loh ngelakuin apa-apa, aku cuma bisa doa buat kamu. Dan saudara, tahukah saudara, waktu kita berkata bahwa kita mau mendoakan seseorang dan kita benar-benar mendoakan seseorang, itu adalah punya kekuatan yang luar biasa. Jangan cuma lip service saudara. Banyak orang itu berkata, oke, aku akan mendoakan kamu, tapi gak didoakan gitu. Sampai pulang rumah juga gak didoakan, sampai lupa. Mungkin saudara, mungkin beberapa kali ada kasus yang seperti itu. Ketika kita berkata sama orang, saya akan mendoakan kamu, doakan benar-benar. Kenapa? Karena doa itu benar-benar besar kuasanya saudara. Benar-benar besar kuasanya. Saudara, saat atau sekolah Alkitab, Seminari Alkitab Asia Tenggara tempat saya bersekolah, itu didirikan dengan lutut. Artinya adalah dengan doa. Dari seorang misionaris bernama Andrew G yang datang dari China. Dia datang ke Indonesia dan dia memperlengkapi orang-orang untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan itu mulainya dari nol, dimulai dengan doa. Dan itu yang selalu diingatkan oleh dosen-dosen saya. Sampai hari ini para penerus di kampus saya saat itu pun selalu mengingatkan kepada kami, segala sesuatu itu harus dimulai dengan doa. Karena doa itu besar kuasanya. Bukan cuma di saat saya yakin seminari-seminari pun yang benar di hadapan Tuhan akan memulai segala sesuatunya dengan berdoa. Saudara, gak cuma seminari, tapi di gereja ini pun. Kalau kita dengar cerita dari Betty, Surobi atau orang-orang yang sudah lama di gereja ini, kita akan mendengar cerita bahwa
gereja ini pun kita bisa beli itu juga dengan doa. Itu juga anugerah Tuhan karena mereka berdoa sama Tuhan. Dulu cuman segini, terus habis itu karena tiba-tiba di sebelah yang ini ya, yang di sini ternyata ternyata dijual, bukan dikontrakkan, dijual. Makanya kita punya kesempatan untuk membeli. Dengan doa akhirnya kita bisa membeli dan kita punya gedung yang seperti ini, kita punya tempat yang sebesar ini. Itu semua anugerah dan semuanya itu dimulai dengan doa. Dan saudara, saya sering sekali mendengar banyak sekali orang-orang yang berkesaksian yang bagaimana seseorang itu dikuatkan, bagaimana seseorang itu dimenangkan, bagaimana seseorang itu akhirnya lepas dari permasalahan mereka itu karena doa. Saudara, bahkan di tengah corona ini, saya yakin kita juga seharusnya berdoa. Saya nggak tahu, mungkin di antara kita sudah ada orang-orang atau yang sudah capek berdoa soal corona, udah bosan. Kenapa? Kita udah doa dari Januari akhir sampai sekarang, bukannya malah lebih baik. Oke, di Hong Kong jauh lebih baik ya. Tapi kalau di negara lain, apalagi kita yang walaupun kita tinggal di Hong Kong, tapi kita tetap orang Indonesia, keluarga kita di Indonesia, kita lihat corona di Indonesia itu semakin dan semakin menjadi-jadi. Kita semakin khawatir, kita yang darinya doa terus-menerus sampai akhirnya, saudara, mungkin saat ini kita udah lelah untuk berdoa. Kayak aku doa, tapi gak ada jawaban. Mungkin akhirnya saudara kita udah gak punya desire lagi, kerinduan lagi untuk berdoa. Tapi saudara, Tuhan mengingatkan kita hari ini, doa itu benar-benar punya kekuatan, punya kuasa, bukan kayak gigi ompong yang gak bisa ngapa-ngapain. Saudara, mungkin ketika kita butuh sesuatu, Tuhan gak langsung menjawab doa kita, atau memang itu bukan yang terbaik. Doa itu bukan hanya ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, tetapi ketika kita itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita akan bicarakan hal ini sebentar lagi. Tapi ini saya ingin kita melihat Markus 1 ayat 35 sampai 37. Kalau saudara lihat di situ, pada waktu itu Yesus seperti biasanya, sekali lagi pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, di sana kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Yesus itu baru saja mengajar di sinagog, Yesus itu baru saja mengusir setan dan dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, setelah itu Yesus memilih waktu tenang untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, murid-muridnya, ini Simon dan kawan-kawan, menghampiri dia. Nah, berbeda saudara dengan yang tadi kita baca di dalam Lukas 11 tadi. Kalau di sini Simon dan kawan-kawannya menghampiri seperti untuk marahin Tuhan Yesus. Tuhan, kamu tuh ngapain masih di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Itu loh, orang udah antri mau minta disembuhin, mau minta diiniin, mau minta diberkatin dan sebagainya, untuk mau diajar. Banyak orang mencari Engkau Tuhan. Ngapain Tuhan itu di sini? Tapi saudara, Yesus dengan jelas, bukan berarti Yesus dengan jelas setelah perikop Markus 1 itu terus menerus, Yesus gak pernah berhenti untuk berdoa. Yesus terus berdoa, Yesus terus menyediakan waktu untuk berdoa. Yesus gak pernah karena kesibukannya dia sampai lupa berdoa. Gak pernah. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Kita itu boleh sibuk, saya yakin kita semua sibuk, punya kesibukan masing-masing. Walaupun kita mungkin gak sekarang lagi work from home, mungkin kita gabut gitu ya, gaji buta, atau mungkin kita gak dapat gaji, atau kita gak ngapa-ngapain. Tapi mungkin kita sibuk melakukan hal-hal yang lain. Kita sibuk nonton film lah, kita sibuk main dan sebagainya. Dan itu kesibukan kita. Karena
Itu membuat kita gak ada waktu untuk berdoa. Pagi udah telat bangun, kerja udah kesibukan, udah gak ada waktu untuk doa. Malam udah capek, udah gak ada waktu doa. Karena kesibukan, karena pekerjaan, karena tugas, kita selalu menyalahkan itu semua. Padahal permasalahannya ada di dalam hati kita. Karena permasalahannya kita gak punya kerinduan untuk berdoa. Karena itu tadi, balik ke yang tadi yang saya bicarakan saudara. Karena apa? Selama ini yang kita pikirkan, doa itu cuman ketika kita minta list sama Tuhan. Ini loh Tuhan, aku mau minta ini sama Tuhan. Kita punya list sama Tuhan. Ketika list itu ternyata Tuhan itu tidak bisa atau tidak mau, bukan tidak bisa ya, tidak mau menjawab, seolah-olah Tuhan tuh diam. Dan akhirnya kita tuh males untuk berdoa. Akhirnya kita gak pernah berdoa. Kita melihat bahwa pekerjaan jauh lebih penting daripada doa. Bukan lagi ora et labora, tapi cuma laboran doang. Saudara tahukah saudara itu adalah awal kehancuran aku dan kamu. Itu adalah awal kehancuran kita. Saudara, kita ini bisa berdoa, kita bisa tetap berdoa. Itu bukan karena kita ini John Piper pernah berkata demikian. Bukan dosa yang membuat kita tetap berdoa, tapi kebenaran yang membuat kita tetap berdoa. Maksudnya begini saudara, kalau saya refleksikan perkataan ini ya, gampangannya adalah ketika kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, itulah yang membuat kita tetap berdoa. Karena kita ini adalah orang-orang benar. Bukan ketika kita ini masih orang berdosa, kita itu nggak bisa untuk tetap berdoa. Kita itu nggak bisa punya kerinduan untuk berdoa. Tapi ketika kita ini sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita ini adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita itu punya kerinduan untuk berdoa, dan itulah yang membuat kita akan terus berdoa. Nah saudara, ketika kita berdoa, seringkali yang kita pikirkan, oke, aku berdoa ketika aku punya masalah. Aku berdoa ketika aku melakukan dosa di hadapan Tuhan. Makanya aku harus berdoa. No, kita berdoa bukan karena kita melakukan sesuatu atau bukan karena kita ingin mendapat sesuatu. Tetapi kita berdoa karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk gak berdoa. Anak-anak Tuhan pasti punya kerinduan untuk berdoa. Kalau hidupku dan hidupmu kita gak punya kerinduan untuk berdoa, maka mungkin yang bertahta dalam hatiku dan hatimu itu bukan kebenaran, tetapi dosa. Saudara, beberapa minggu yang terakhir ini kita bicara soal kerajaan Allah, bukan? Saudara, kerajaan Allah kita bicara bagaimana berharganya kerajaan Allah, bagaimana kita harus bersyukur akan kerajaan Allah, bagaimana kerajaan itu diberikan kepada kita, dan bagaimana kita harus mengerjakan kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu bukan melulu bicara soal nanti, tapi saat ini pun. Jadi seperti ini saudara, ketika Yesus datang, Yesus mati dan Yesus bangkit, saudara, kerajaan Allah itu benar-benar dikukuhkan di dalam dunia ini. Ini raja yang sesungguhnya, raja di atas segala raja. Tapi memang belum sempurna. Artinya belum semuanya, Tuhan itu belum menghancurkan kerajaan iblis itu, belum dengan sempurna. Sehingga saudara, di dalam masa ini kita anak-anak Tuhan yang ada dalam masa ini, saudara, kita ini terus melakukan yang namanya spiritual battle. Kita sebagai serdadunya, prajurit-prajuritnya Tuhan, sebagai prajurit-prajurit dari kerajaan Allah, kita ini terus berperang melawan kerajaan iblis, kerajaan setan, yang terus berusaha menjatuhkan kita, menjatuhkan anak-anak Tuhan untuk keluar, untuk lepas dari tangan Tuhan. Nah saudara, ini perjuangan kita, ini peperangan kita yang gak ada habisnya. Dan iblis itu selalu siap sedia. Masalahnya adalah saudara, kita itu selalu gak siap sedia. Jarang sekali dalam hidup kita mungkin kita siap sedia. Kita baru sadar kita itu jatuh, kita kalah ketika kita sudah jatuh ke dalam banget. Kita gak bisa lihat ada jebakan iblis di depan. Contohnya begini saudara, misalnya kita berjalan di dalam sebuah jalan yang sempit,
yang kita tahu itu daerah rawan, banyak yang suka nolong, banyak perampok mungkin di sana. Saya yakin saudara, kita itu punya handphone, punya dompet ya kan, pasti ditaruh di tempat-tempat yang aman, yang bisa kita pegang, yang bisa kita tahu bahwa oke, ini tempat ini handphone dan barang berharga saya aman. Kalau kita bawa ransel, kita tahu ransel di depan. Kalau kita bawa tas yang cewek itu, kita tahu di depan sini. Kita kekep supaya apa? Untuk perlindungan kita, karena kita mau menjaga barang-barang yang berharga itu. Kita lihat kanan kiri supaya kita awas, kita berjaga-jaga. Nah saudara, itulah yang Tuhan Yesus inginkan juga kita lakukan. Kita berjaga-jaga di dunia ini dengan berdoa. Ketika Yesus berkata, ketika Yesus mengajak para muridnya, beberapa muridnya untuk berdoa, Yesus berkata, berjaga-jagalah kamu, jangan tidur. Sama saudara seperti kita di sini, Tuhan ingin berkata, berjaga-jagalah kamu, jangan tidur. Karena terus iblis itu selalu akan merongrong kehidupan kita, mencari celah, mencari waktu di mana iblis bisa menjatuhkan kita. Saudara, doa itu penting buat kita. Doa itu kekuatan. Kalau bagi orang Kristen, doa itu pas kehidupan kita. Kalau misalnya kita bilang setiap hari kita akan makan, kalau kita nggak makan 1 hari 2 hari pasti lemes atau mungkin kita meninggal. Mungkin ya saudara, saya nggak tahu. Tapi saudara, sepenting makanan bagi fisik kita, demikian juga doa bagi spiritual kita. Kalau kita nggak makan, kita mati. Sama dengan fisik kita mati kalau kita nggak makan nasi ya, atau makanlah isinya, perutnya diisi. Kalau kita nggak doa saudara, itu sama saja kita itu menghentikan nafas kita, dan kita akan mati secara perlahan. Spiritualitas kita akan mati secara perlahan. Oleh karena itu nggak heran saudara, ketika kita nggak punya hidup, nggak punya kerinduan untuk berdoa, maka kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang kosong, menjadi orang Kristen yang jenuh, bosan, hidup ini flat. Karena sebenarnya kita kayak diserang, kayak kita dalam peperangan, tapi kita diserang terus, tapi kita nggak punya apa-apa gitu, kita nggak punya alat untuk melawan, tameng aja nggak punya. Akhirnya lama-lama kita KO saudara. Oleh karena itu saudara, kalau tadi Tuhan itu mengajarkan kita berdoa, Tuhan itu kasih contoh bagaimana kamu harus tetap berdoa, menyediakan waktu. Kalau Tuhan itu menunjukkan bahwa doa itu penting karena dia mengasihi Bapa, bukankah kita pun jauh lebih membutuhkan doa daripada Tuhan? Kita yang lemah ini jauh lebih butuh doa daripada Tuhan. Kita yang lemah ini jauh lebih butuh Bapa, koneksi dengan Bapa. Seharusnya kita ini jauh lebih pingin punya koneksi yang dekat sama Tuhan, sama seperti Kristus, yaitu dengan berdoa. Kalau kita berkata Bapa, kita kalau berdoa Bapa kami, kita berkata Bapa, tapi kita nggak punya relasi sama Tuhan. Relasi kita itu cuma sekedar tahu, kenal, oh iya Tuhanku itu namanya Yesus, oh dia adalah Tritunggal, just it di sini. Tapi kita nggak ada kerinduan untuk ngobrol sama Tuhan, kita nggak ada kerinduan untuk berbicara, untuk meninggikan Tuhan melalui doa kita. Maka saudara, semuanya itu seperti omong kosong. Kita menyebut dia Bapa, tapi dia bukan Bapa kita. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kedua sampai yang keempat, Yesus mengajarkan bagaimana muridnya ini supaya bisa berdoa. Pertama dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di sini saudara, itu seperti Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika kita berdoa, benar, Tuhan itu adalah teman kita, sahabat kita. Tapi jangan lupa, Tuhan itu Bapa kita yang harus kita hormati. Dia adalah Tuhan kita. Oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, saudara, itu jangan langsung Tuhan ada selesai, amin, pergi, udah. Kayak apalagi kalau kita doa makan, doa apa gitu ya, sekenanya. Enggak.
Ketika kita berdoa, kita itu sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita berhadapan dengan Bapa kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita harus benar-benar hormat di hadapan Bapa. Dikatakan dikuduskanlah namamu. Maksudnya saudara, bukan berarti Tuhan itu belum kudus dan harus kita kuduskan. Tapi dikuduskanlah namamu artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang berbeda daripada yang lain. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang punya kekuatan lebih dari segalanya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu atribut Allah itu membedakan dia dengan orang yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya dialah yang patut dikuduskan. Hanya dialah yang patut ditinggikan dan dipuji. Itu adalah satu ungkapan kita. Satu pengakuan kita bahwa dialah Bapa kita. Dan yang kedua, datanglah kerajaanmu. Artinya saudara, ketika kita berdoa, kita itu sedang tidak meminta Tuhan mengikuti kehendak kita. Tapi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saya potong sedikit di Roma 8 ayat 26, saudara. Kalau kita baca, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kita lemah, kita nggak tahu gimana caranya berdoa. Nggak usah ngomong melakukan kehendak Allah, berdoa aja susah buat kita. Buktinya sekarang kita berbicara soal bagaimana kita bisa punya kerinduan untuk berdoa, ya kan? Karena memang pada dasarnya untuk kita punya benar-benar berdoa sama Tuhan itu nggak mudah. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Bukan hanya untuk membuat kita berdoa, punya kerinduan berdoa, tetapi juga melakukan doa yang sebenarnya itu seperti apa. Bukan doa yang cuman ngomong apa yang kita butuhkan. Saya nggak bilang bahwa apa yang kita ngomong, apa yang kita butuhkan itu salah, enggak. Tapi bukan cuma melulu itu. Sebenarnya yang kita doakan itu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Makanya dikatakan, datanglah kerajaanmu. Kalau kita lihat ayat ketiga dan keempat dikatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudara, setiap hari kita butuh makan. Setiap hari kita butuh asupan. Walaupun kita bilang begini, tenang aja, aku gak punya masalah sama makanan. Toh di rumahku tuh punya stok sebulan, 2 bulan, aku masih hidup, masih bisa, masih ada makanan. Saudara, tahukah saudara itu cuman tinggal begini aja loh. Tuhan cuma tinggal begini aja, udah habis itu semua. Entah karena gempa bumi lah, entah karena kebakaran lah, dan alasan-alasan yang lain yang membuat kita nggak bisa makan. Sudah seringkali kita berpikir bahwa sesuatu yang biasa, kayak kita bernafas, kita makan, kita bisa kerja, mungkin itu sesuatu yang biasa buat kita dan bukan sesuatu yang wow untuk kita doakan dan untuk kita ucapkan syukur, apalagi untuk kita minta sama Tuhan. Enggak, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena dengan sekali begini doang, semua itu bisa hilang. Dengan sekali begini doang, semua yang selama ini kamu cari dan yang kamu bangga-banggakan, yang kamu rindukan lebih daripada Tuhan, itu semua bisa hilang. Dan gak ada yang bisa menjamin bahwa itu selalu akan ada di tanganmu. Gak ada. Oleh karena itu, saudara, ketika kita bisa makan, kita bisa punya kerja atau apapun hal-hal biasa yang kita miliki hari ini, kita harus bersyukur sama Tuhan. Dan setiap hari kita harus berdoa sama Tuhan. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Selanjutnya, saudara, setiap hari dikatakan, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kita pun diajar bagaimana cara belajar untuk mengampuni orang. Demikian pun saudara, kita itu setiap hari yang bergumul dengan dosa, kita itu harus minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ini bisa minta ampun sama teman kita, kenapa kita gak bisa minta ampun sama Tuhan? Kenapa ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita kayak orang yang gak bersalah, padahal kita jauh banyak salahnya sama Tuhan? Kita butuh berdoa, karena setiap hari, saudara, kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Dan jangan sampai membiarkan dosa itu, kerajaan iblis itu berusaha menjatuhkan kita dan menganggap bahwa dosa itu wajar. Setiap hari kita butuh pengampunan Tuhan, kita butuh doa.
Saudara, yang terakhir, setiap hari kita bergumul dengan jebakan-jebakan iblis, dengan pencobaan-pencobaan iblis yang siap menjatuhkan kita. Kita harus aware, terus berjaga-jaga, bukan kepada orang yang jahat yang kelihatan, tetapi justru kepada tipu muslihat iblis yang gak kelihatan. Di sini dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita benar-benar butuh Tuhan, saudara. Kita benar-benar butuh Tuhan, bukan hanya untuk melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, tapi dalam keseharian kita. Ketika kita terus berperang melawan kerajaan iblis, kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita. Kita butuh Tuhan untuk gak masuk ke dalam jebakan iblis. Kita butuh Tuhan untuk bangkit, untuk keluar dari lubang kekelaman. We need God. Karena itu kita butuh berdoa. Kita harus punya kerinduan untuk berdoa, saudara. Saudara, 3 hal ini bagi saya: berikanlah kami setiap hari makanan secukupnya, ampunilah kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bukan hanya ketika kita harus melakukan sesuatu, tapi Tuhan itu juga pingin, Tuhan itu juga mau ketika anak-anaknya bisa makan dengan cukup, ketika anak-anaknya itu bisa meminta ampun sama Tuhan, ketika anak-anaknya itu bisa lepas dari segala pencobaan. Tuhan juga berkehendak demikian. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, saudara, kita itu sedang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita belajar beberapa minggu yang lalu, kita belajar bagaimana kita bekerja untuk kerajaan Allah. Itu artinya kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Kita belajar bukan orang yang berseru-seru nama Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang salah satu kehendak Bapa adalah anak-anaknya itu berdoa. Karena sekali lagi, kita gak bisa berdoa tanpa Roh Kudus. Kita bisa berdoa. Yang tadi John Piper bilang, kita bukan dosa yang membuat kita tetap berdoa, tapi kebenaran yang membuat kita tetap berdoa. Kita sudah bukan orang-orang berdosa lagi. Kitalah anak-anak benar, orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita tidak bisa tidak berdoa. Dan kita tidak bisa berkata bahwa aku tidak punya kerinduan untuk berdoa. Karena itu artinya bukan Tuhan yang bertahta dalam hidupmu, tapi sudah dosa yang bertahta dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bertahta dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh punya kerinduan untuk berdoa, ya Tuhan. Tuhan, bahkan mungkin hari ini kami datang dengan kekeringan rohani yang sangat kering. Entah karena kami sibuk melakukan ini dan itu sampai kami gak menganggap bahwa doa itu penting, atau mungkin karena kami sedang ada di dalam masalah yang begitu besar dan Tuhan tidak kunjung menjawab doa kami, sehingga kami merasa bahwa doa itu gak punya kekuatan. Tuhan, kami mohon, tolong ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam hidup kami, membantu kami supaya kami bisa berdoa. Bukan doa yang memenuhi segala kebutuhan kami saja Tuhan, tapi lebih daripada itu, doa yang bisa meninggikan Tuhan dalam hidup kami, memanggil Tuhan sebagai Bapa, dan mendatangkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Kami benar-benar ingin menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Karena kami adalah orang-orang benar, karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah warga kerajaan surga. Jangan sampai kami lengah, jangan pernah biarkan ya Tuhan kami berhenti berdoa dan kami sibuk dengan pekerjaan kami. Tapi ingatkanlah kami bahwa kami butuh berdoa. Kami butuh berdoa supaya kami bisa hidup terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kuatkanlah kami, ingatkanlah kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus bekerja dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memberitakan firman Tuhan, dan biarlah kita diingatkan bahwa berdoa merupakan nafas kehidupan kita.
Mari sebelum kita menutup ibadah pada siang hari ini, kita mau katakan, seharusnya ku datang. Seringkali ku datang, Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan, hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa, Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. kembali kita katakan dengan segenap rindu. Dan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Sekali lagi kita katakan dengan segenap rindu dari lubuk hati. Segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguhkan aku mengasihimu, Yesus. Segala hormat kami undang hambanya untuk ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari saudara-saudara sekalian kita berdoa untuk corona. Ya, kita bersyukur di Hong Kong coronanya udah jauh lebih membaik. Kita berdoa untuk corona di Indonesia, untuk di dunia ini, untuk negara-negara lain, supaya Tuhan sendiri yang akan menolong. Kita berdoa juga untuk pemerintah, kita juga boleh berdoa untuk rakyat, berdoa untuk para medis. Pokoknya kita semua berdoa supaya mereka boleh bekerja sama untuk sama-sama menanggulangi, mencegah corona ini semakin banyak menyebar. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk keamanan di Hong Kong. Saudara, kita tahu bahwa setelah corona ini di Hong Kong membaik, tapi ternyata yang demo juga
kembali akan turun ke jalan. Kita berdoa supaya gak terjadi seperti yang sudah terjadi tahun lalu. Semakin hari biarlah gak semakin banyak yang ikut demo, supaya pemerintah dan yang demo punya satu jalan keluar untuk boleh berdamai, sehingga Hong Kong bisa menjadi aman kembali kayak sebelumnya. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Kita juga mau berdoa saudara-saudara buat gereja-gereja di Indonesia, di Hong Kong, dan di gereja-gereja di dunia ini. Kita berdoa ya supaya Tuhan juga menolong gereja-gereja ini, supaya gereja juga punya kerinduan untuk terus berdoa. Walaupun mungkin sekarang pelayanan-pelayanan gereja itu sangat terbatas, tapi biarlah dengan keterbatasan ini pun gereja bisa tetap memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa. Mari kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, dan tiganya yang esa, Tuhan sama sumber berkah. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kita dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.